Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, saudara-saudara, sahabat, ataupun siapapun yang mendengarkan kisah ini, mohon izin saya berbagi beberapa hal yang berkenaan dengan puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Tapi sebelumnya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya Allah sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bernafas, masih ngasih kesempatan kepada kita untuk menunaikan ibadah-ibadah sebagaimana Allah menciptakan kita. Kan kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dari ayat itu kita belajar bahwa satu-satunya tujuan penciptaan jin dan manusia hanya untuk beribadah, tidak ada yang lain. Maka konsekuensi logis dari ayat itu adalah segala sesuatu aktivitas kita yang baik-baik ya kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita sholat, puasa, haji, lalu kemudian kita menunaikan hobi-hobi kita, itu juga bagian dari ibadah. Yang penting baik dan diniatkan untuk ibadah. Oleh karenanya rasa syukur ini selalu harus kita panjatkan, karena dengan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah ini kita masih mampu menunaikan ibadah-ibadah sebagaimana tujuan penciptaannya tadi itu. Para bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan mahasiswa ataupun laki-laki siapa saja yang mendengarkan kisah ini, sekarang alhamdulillah Allah mengabulkan doa kita, setidak-tidaknya doa kita yang dilantunkan pada bulan Rajab yang lalu, begitu ya. Allah memberkahi bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita, dan Allah menyampaikan usia kita sampai di bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Dan saat ini kita di bulan Ramadan. Saya tidak tahu ini akan tayang kapan, tapi yang jelas sekarang kita sudah hampir di 10 hari, atau ini di hari ke-10 bulan Ramadan, begitu ya. Take video ini. Jadi sebagaimana ayat yang populer disampaikan oleh para kiai, para ustadz, ustadzah, Allah telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang yang beriman, sehingga kitalah yang disapa oleh Allah. Kutiba alaikumusiyamu, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian apakah puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kemudian kelak kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa itu? Maka ada ulama yang kemudian menyampaikan salah satu caranya adalah dengan mendeteksi perilaku kita, sikap kita pasca bulan Ramadan nanti. Jadi kalau kita mau mengukur kualitas puasa kita di bulan Ramadan, apakah nanti diterima atau enggak, maka yang harus kita lakukan adalah nanti ngecek tuh setelah bulan Ramadan selesai. Caranya gimana? Cara ngeceknya adalah dengan mengukur diri kita, apakah kita menjadi bagian dari orang yang bertakwa atau tidak. Caranya gimana? Misalnya kita harus tahu ciri-ciri orang yang bertakwa itu apa. Allah setidak-tidaknya sudah ngasih bocoran nih kepada kita di surat Al-Baqarah yang sama-sama kita hafal. Kata Allah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Jadi Allah menciptakan Al-Qur'an yang di dalamnya tidak ada keraguan, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa.
Lalu pertanyaannya, siapakah orang yang bertakwa itu? Di ayat selanjutnya dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada 3, mereka yang beriman pada yang gaib, yang mendirikan sholat, dan yang berbagi sesuatu kepada orang lain atas sebagian rezekinya. Nah, setidak-tidaknya 3 ini menjadi indikator orang-orang yang bertakwa. Jadi iman kepada yang gaib ini simbol keimanan kita. Kita harus punya tauhid, punya akidah yang bagus. Keimanannya tidak hanya di hati, tapi juga dibuktikan dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua adalah dirikan sholat. Dirikan sholat ini adalah simbol dari habluminallah. Jadi tidak hanya kok terus sholat, terus lali nggak puasa, nggak haji, nggak ngaji Quran, terus kita sudah merasa bertakwa. Enggak. Jadi sholat ini wajib, tapi sholat di saat yang bersamaan jadi ibadah yang merepresentasikan ibadah yang hablum minallah, yang orientasinya adalah kesalehan individu. Dan yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian harta kita, rezeki kita. Ini menjadi simbol ibadah sosial. Begitu. Jadi cara ngukurnya itu, apakah kita menjadi bagian dari orang yang bertakwa atau enggak, itu kelak setelah puasa dicek diri kita. Imannya bertambah enggak? Sholatnya itu lebih rajin atau enggak? Kalau misalnya sebelum puasa cuma sholat wajib, besok ditambah sholat sunnah. Atau kalau sebelum puasa sholat sunnahnya sudah iya, besok secara kuantitas nambah atau enggak? Khusyuknya nambah atau enggak? Puasa sunnahnya nambah atau enggak? Misalnya begitu ya, itu dicek. Terus kemudian yang ketiga, sedekahnya nambah atau enggak? Begitu. Rasa kepeduliannya semakin oke atau enggak, itu dicek. Kalau 3-tiganya semakin baik, kita merasakan semakin baik, ya. Nah, itu tanda-tanda pertama kita dalam keyakinan ibadah puasa kita diterima, dan yang kedua, mudah-mudahan dengan tanda-tanda itu Allah menggolongkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Nah, mungkin itu saja untuk tambahan semangat kita semuanya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.